pastor ya. Diketahui ini terjadi di mana, tanggal berapa, tahun berapa. Oke. Tetapi kalau kita lihat di dalam video itu, Hmm. karena masalah telur asin, demi telur asin, mereka bergandengan tangan. Aha. Pendeta icip-icip perempuan muslim yang pakai Mulai hijab kotor nih. dengan memegang tangan. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan bagikan kepada kita semua ketika saya melihat lagi-lagi Ustadz Muhammad Yusuf ini yang ngomel lagi, teman-teman. Dia bahas soal Natal aja nih. Padahal ini baru September ya, Natal kan nanti bulan Desember gitu loh ya. Tapi memang ya dia udah panas, udah gelisah. Apalagi kemarin juga saya posting ya, atau saya bagikan bagaimana ketika dia mendengarkan ada bocah-bocah kecil yang sudah berani bersaksi ya, sudah berani bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Bahkan ada juga dari antara mereka yang mengatakan bahwa sekalipun ayah saya yang masih muslim ya mengajak saya, bahkan seperti menghasut saya untuk mengikuti ajaran papa saya itu, saya menolak. Wow, ini gawat sekali dan membuat Muhammad Yusuf ini tentunya makin hari makin gelisah, makin khawatir jangan-jangan habis semua nanti saudara kita dari Islam menjadi Kristen. Saudara, sebenarnya ini bukan ya yang menjadi visi misi kita ya, tapi yang kita harapkan itu orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Soal apapun nanti agamanya itu haknya dia. Jadi jangan kita pikir udah masuk agama Kristen ya itu jaminan masuk surga. Ya itu enggak ya. Yang menjamin kita masuk surga itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun agama kita. Dan pada kesempatan ini teman-teman, tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan tampilkan kepada kita semua ketika Muhammad Yusuf ini kembali ngomel-ngomel. Mari kita lihat, saya akan tampilkan di sini ya. Ini dia. Oke. Jingle bells, jingle all the way. Oke. Oke, teman-teman. Ya, siapkan waktunya untuk kita mengikuti bagaimana yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf. Dia betul-betul gelisah, teman-teman ya. Kita lihat aja, bahkan pikirannya juga mulai lagi berpikiran hal-hal yang kotor dan negatif. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk Bapak Ibu dan semua saudara-saudariku. Baik, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mana biasanya memang pembahasan saya tentang masalah hal seperti ini. Mungkin saya selalu menginfokan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudariku, hati-hatilah dengan anus. Apa itu anus? Apa itu anus ya? Aliran Nusantara. Oh, ya. oke, Karena aliran masalah Nusantara. telur asin, saya nggak mau bilang toleransi ya, tapi telur asin Suka mereka mulah ya. mencampurkan akidah dengan orang yang di luar agama Islam. Jadi nggak perlu kita ikuti orang-orang seperti ini. Contoh, ketika ada Natalan, mereka ikut merayakan. Padahal kan hal seperti ini sangat dilarang di dalam agama Islam. Baik, saya akan menampilkan satu persatu video telur asin. Jadi Video telur asin. videonya sampai selesai. Siap, kita akan simak. Oke, di sini kita melihat ada ibu-ibu berhijab
dan di tengah-tengah mereka ada ini kalau nggak salah pastor atau romo ya, yang penting dari Katolik tentunya ya. Oke, mereka bernyanyi dengan gembira bersama dengan seorang pastor ya. Ketahui ini terjadi di mana, tanggal berapa, tahun berapa. Oke. Tetapi kalau kita lihat di dalam video itu, karena masalah telur asin, demi telur asin, mereka bergandengan tangan. Pendeta, icip-icip, perempuan muslim yang pakai Mulai hijab kotor nih. dengan memegang tangan. Padahal kan di dalam agama Islam, kita tidak boleh untuk bersentuhan kalau bukan muhrim. Oke, gitu ya. Karena telur asin, ya sentuhin aja kayak gitu, fine-fine aja, baik-baik aja. Itu namanya dosa tidak terasa ya Bapak Ibu semuanya. Apalagi kalau kita melihat foto tersebut ya, itu ada Video yang bukan foto. berhijab, lalu dia berpegangan dengan pendeta. Apakah ini namanya telur asin? Seharusnya orang-orang di luar agama Islam tahu bahwa di dalam agama Islam itu dilarang untuk bersentuhan antara laki-laki dan perempuan jika bukan suami istri, bukan muhrimnya. Tetapi namanya nggak diajarin adab ya, selain di agama Islam, susah Bapak Ibu. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Katanya di bagian terakhir, karena nggak diajarin soal adab selain di Islam, makanya susah dibilangin begitu katanya ya. Waduh, apa benar iya? Kami di Kristen lebih keren lagi kawan ya. Bukan soal pegangan tangan sebenarnya yang harus dijaga ya, tapi hati ini ya, hati ini yang perlu dijaga ya. Jadi saya mau bilang begini ya, saya lihat memang dia udah mulai gelisah betul-betul sekali, mulai panas teman-temannya. Karena kenapa? Saya lihat bahwa memang dia memang nggak senang ya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini terjadi. Jujur saya juga baru dengar kalau misalnya di Islam itu kalau bukan suami istri nggak boleh bersentuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Berarti nggak boleh salaman dong kalau begitu? Ya enggak? Saya sih nggak ngerti. Tapi oke lah, kalau memang begitu ya terserah aja. Tapi saya lihat dari kacamata saya sih ya, ini bukan soal akidah lagi ya. Tapi saya pikir soal berpegangan tangan begitu, kalau memang nggak ada niat yang kotor, ya, maka saya pikir itu sah-sah aja. Lagian yang mereka lakukan itu kan hanya sekedar bernyanyi. Saya memang nggak tahu apa nyanyinya, tapi saya pikir ini adalah nyanyian toleransi, bukan telur asin yang seperti dia katakan. Dan itu bukan juga semacam pemujaan kepada salah satu Tuhan, baik Tuhannya Kristen maupun Tuhannya Muslim ya. Tetapi itu hanya sebagai bentuk toleransi memang, bahwa kita boleh berbeda tapi kita tetap bersatu, dan itulah tandanya persatuan mereka ketika mereka saling bergandengan tangan. Jadi saya pikir otaknya si Muhammad Yusuf jangan sampai ke hal-hal yang syahwat dulu lah ya. Ini di luar dari akidah ya. Jadi saya pikir sekali lagi ya, kalau misalnya berpegangan tangan dan memang hatinya ya, kalau niatnya benar dan gak ada hatinya untuk hal-hal yang jelek, maka saya pikir ini sah-sah aja. Yang menjadi permasalahannya adalah otak kita ini kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang kotor. Ya enggak? Coba kasih komentarnya di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi teman-teman. Terus ibu-ibu yang berhijab juga ilmu Islamnya kemana gitu? Apakah dibuang? Okay. Sudah tahu di dalam agama Islam tidak boleh bersentuhan selain muhrim, malah menyentuh berpegangan tangan dengan pendeta demi telur asin. Ya mungkin saja wanita berhijab itu kamuflase kali ya, kamuflase suaminya pendeta gitu, entahlah. Tapi bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya mau sampaikan sebenarnya ini bukan pendeta ya Muhammad Yusuf ya, tapi ini kalau bukan romo, pastor. Kalau bukan pastor, lektor atau frater, yang penting dia dari Katolik. Kalau pendeta itu biasanya di Kristen Protestan. Kalau yang tadi itu di Katolik ya. Jadi saya betulin dulu ya, biar kamu juga bisa ya paling tidak sedikit-sedikit ya tahu soal ajaran kekristenan, apakah itu Katolik dan apa itu juga Protestan ya. Oke? Lanjut lagi. Silahkan berkomentar di bawah ya. Yang jelas saya tekankan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam seperti itu. Oke, siap. Nah ini dia Jingle Bells.
Wow, pasti makin gelisah dia ini teman-teman. Pakai jilbab lagi. Wah. Wah. Oke. Oi, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one hot open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one hot open sleigh. We wish you a merry. Kita nyanyi lagu-lagu Natal sekalipun kita masih belum Natalan ya. Ini masih bulan September kok. Tapi Muhammad Yusuf yang membuat kita atau membawa kita ke suasana Natal. Kepala saya mendengarkan Nah, lagunya. itu dia, sakit kepalanya. Lebih baik juga dengar sholawat daripada dengar lagu itu. Tapi sangat disayangkan kalau kita melihat video itu, Ya. ada orang-orang Islam yang memainkan rebana pakai peci, busana muslim, pakai sarung, lalu dia memainkan musik untuk perayaan Natal. Perayaan Natal kapan dan di mana tidak dijelaskan di dalam video itu. Tetapi bukan itu juga yang kita soroti. Untuk masalah orang Islamnya yang mengikuti perayaan orang di luar agama Islam. Sedikit demi sedikit kita itu akan dituntun menjadi murtad. Toleransi untuk murtad. Waduh. Itu namanya telur asin ya. Toleransi untuk murtad, telur asin. Bapak Ibu semuanya, memang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka terhadap agama Islam sampai kita mengikuti mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dia bilang Yahudi dan Kristen tidak akan pernah senang dengan Muslim. Apa enggak sebaliknya kawan? Apa enggak sebaliknya? Di tempat kami itu begitu bebasnya masjid didirikan. Tapi yang saya tanyakan, kenapa kok di kota atau di Jawa Barat begitu sulit sekali untuk pembangunan tempat ibadah orang Kristen? Alasannya karena enggak memenuhi persyaratan SKB 2 Menteri. Sama, di tempat kami juga seperti itu. Orang-orang Islam nggak terlalu banyak dan nggak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Tapi kami nggak mempermasalahkannya. Saya pikir ini terbalik, justru dari Islam lah, ya walaupun tidak semua, yang tidak senang dengan keberadaan orang Kristen. Ya kan? Oke Muhammad Yusuf, kita akan lanjut lagi ya. Atau Cicak juga ikut ngomong, betul katanya. Nggak akan pernah suka, kata Cicak, Yahudi dan Nasrani terhadap agama Islam sampai kita mengikuti dia. Tapi menurut hadis kita, memang kita ini akan mengikuti mereka ya. Mereka sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kita juga akan mengikuti mereka. Jadi hati-hati jaga akidah kita gitu ya. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, sudah benang merahnya lakum dinukum waliyadin. Jadi tegas. Yang seperti ini nggak usah diikuti. Nanti tahun depan kalau Natalan ya, nggak perlu Anda ikuti perayaan orang di luar agama Islam. Karena Nabi kita pun tidak pernah mengikuti perayaan agama orang lain. Dan Nabi kita juga tidak pernah mengganggu perayaan agama orang lain. Semoga video ini mendidik dan bermanfaat serta mengedukasi Bapak Ibu semuanya. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu Islam dari Konoha. Oke. Yang pertama ini masih belum Natalan, tapi Ustadz Muhammad Yusuf sudah mengingatkan kita kalau Natal sudah dekat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Muhammad Yusuf. Lalu yang kedua, tadi saya lebih fokus. Oke lah, kalau memang untuk Islam nggak boleh bersentuhan dengan yang bukan muhrim atau yang bukan suami istri,
tidak boleh, maka silakan saja. Bagi kami sih itu nggak ada permasalahan karena bukan itu yang dilihat. Ya, saya pikir otak-otak yang seperti ini yang perlu dibetulkan. Ya, untuk kita semua saya pikir bukan masalah agama lagi, tapi kalau misalnya ini kejadiannya bukan orang non muslim, bisa ini seperti fitnah. Karena kenapa? Karena belum tentu seorang pastor atau tadi itu seorang frater atau romo berpegangan tangan dengan seorang wanita berhijab ini mempunyai niat untuk hal-hal yang negatif. Nah, sedangkan kalau misalnya seorang Muhammad Yusuf ini sudah menyimpulkan seperti itu, maka dia ini seperti memfitnah. Tapi ya udahlah, kita juga nggak perlu melapor lah ya. Orang Kristen kerjaannya bukan melapor, lain mereka-mereka ya yang di sana ya pasti tahu lah. Yang penting di sini saya melihat memang Ustadz Muhammad Yusuf ini sudah mulai kewalahan, mulai gelisah dan betul-betul nggak ngerti mau buat apa lagi saya agar orang-orang Islam tidak masuk ke Kristen. Tapi sekali lagi sebenarnya ini juga bukan pemaksaan. Kalau mungkin memang orang-orang muslim ini yang tadinya main rebana ya dan sebagainya, itu juga bukan paksaan, tapi itu memang dari hati mereka. Dan sekali lagi ketika mereka masuk ke gereja, dari hati kami pun tidak akan pernah memaksa mereka untuk menjadi seorang Kristen. Ada waktunya nanti. Ya, ada waktunya nanti Tuhan pasti akan menjamah mereka, ya, mulai membuka hati mereka, dan saya pastikan juga mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sekali lagi, ini bukan unsur pemurtadan, tapi semuanya kembali kepada kedaulatan Tuhan Yesus. Oke, Muhammad Yusuf, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.